Perkenalkan, nama saya Yulfani Juniawati Sinaga dengan NIM 1107620014. Di sini Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 11076200234. Saya Naila Putri Ardini dengan NIM 11076200217. Saya Laila Nur Afni dengan NIM 11076200247. Di sini saya akan menjelaskan alur dari film yang berjudul Teacher's Day. Film yang bergenre romance dan mengusung tema pendidikan ini dikemas dengan alur yang berbeda. Film ini menceritakan tentang kisah dua orang guru yang sama-sama mengajar di tempat yang terpencil. Ia adalah Song dan An. Song merupakan mantan seorang pekerja yang bingung mencari pekerjaan hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang guru, lalu diusulkan oleh seorang kepala sekolah. Setelah diinterview, akhirnya Song mengajar di sekolah dasar di tempat yang sangat terpencil. Namun, di sisi lain juga ternyata ada seorang wanita yang juga menjadi seorang guru di tempat terpencil tersebut. Ia adalah An. Hal unik dari cerita ini ada pada cara masing-masing tokoh yang saling jatuh cinta. Film ini menceritakan tentang pertemuan jodoh dengan cara yang unik dan secara tersirat menyampaikan pesan bahwa jodoh itu akan satu vibrasi, artinya memiliki kesamaan satu sama lain. Tokoh Song yang ada dalam cerita ini memiliki sifat yang kuat, sabar, mandiri, dan kreatif. Tetapi sosok An ternyata dipindahkan dari sekolah dengan alasan dirinya memiliki tato kecil yang dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi muridnya. Secara tersirat, pengemasan dan jalan ceritanya sangat bagus dan sangat menginspirasi. Berikut ini daftar pemeran dalam film The Teacher's Diary. Yang pertama adalah Laila Boniasak sebagai An, Sukrit Wisetkau sebagai Song, Sukolawat Kanarot sebagai Nui, Cutima Tepanat sebagai Nam, Witawat Singlampong sebagai pacar baru Nam, Mane Airatana Sicoroen sebagai Kiki, Pansiri Kosit Ruyapan sebagai Tuna, Kita Meta sebagai Tong, Warsin Kerdana sebagai Meuk, Apitaran sebagai Gao, Tucapong Ruktawar sebagai Chon, Chale Sitri Haroen sebagai kepala sekolah, Picai Mitra, Pacarin Rosem, Fatanya Tamde. Sinopsis film Teacher Diary ini yaitu menceritakan bahwa menikmati hidup yang tenang dan jauh dari teknologi, merasakan susahnya mendapat listrik, air, dan hal-hal mudah lainnya yang bisa saja kita nikmati di kota, tetapi akan dibayar dengan setiap hari bisa melihat matahari terbenam sambil membaca buku dan mencari inspirasi di atas ayun-ayunan. Atau amanat dari film Teacher Diary yang saya dapatkan yaitu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini tentang bagaimana kita seharusnya mensyukuri keadaan, bisa bersekolah dengan mudah, dan mendapatkan fasilitas yang lengkap. Karena tidak semua orang bisa beruntung mendapatkan itu. Dan juga mengingatkan kita untuk menghargai jasa guru. Karena ilmu yang kita gunakan atau yang kita dapat sampai sekarang ini tidak luput dari kerja keras mereka. Salah satu scene favorit dalam film ini adalah ketika Ibu N merasa kecewa dan bersalah atas murid-muridnya. Jadi ketika ia mengajar, ada salah satu murid yang bernama Chon. Di antara anak-anak lainnya, Chon lah yang paling kurang semangat belajarnya.
Sampai ketika saat ia ditanya oleh Ibu N apa cita-citanya nanti, ia menjawab ia ingin menjadi nelayan seperti ayahnya. Karena ketika ia menjadi nelayan, ia tidak perlu susah payah untuk belajar matematika agar menjadi nelayan yang hebat. Kemudian, saat ujian sekolah, John tidak datang. Ibu N langsung datang ke rumahnya, dan di saat itulah Ibu N mengetahui bahwa alasan John tidak datang karena tidak diperbolehkan datang ke sekolah oleh ayahnya. Dan di situ Ibu N benar-benar kecewa dan marah dengan dirinya. Ia pikir setelah ia mengajar di sekolah apung, ia dapat membawa dampak serta perubahan yang baik, terutama pada masa depan anak-anak yang sudah diajarnya. Kemudian Ibu N hanya bisa menangis dan berpikir kembali bahwa tujuan utama ia datang adalah hanya untuk mengajar, bukan untuk mengubah masa depan mereka nantinya. Kemudian klimaks dari film ini yaitu pada saat beberapa impian-impian Ibu N yang belum tersampaikan ketika ia mengajar di sana. Dan akhirnya semua impian itu dapat diwujudkan oleh Pak Song. Sampai akhirnya Pak Song dapat membawa kembali Chon untuk bersekolah, bahkan sampai lulus sekolah dasar. Itulah salah satu hal yang membuat Ibu N jatuh cinta kepada Pak Song. Tanpa saling bertemu, mereka sudah saling berjuang bersama. Di sini saya akan memaparkan kaitan teori belajar dan pembelajaran dengan alur film dari Teacher's Diary dan juga memberikan penilaian kelompok terhadap film tersebut. Dalam kaitannya dengan teori belajar dan pembelajaran, dalam film tersebut terdapat satu kalimat yang dikatakan oleh Ibu An, yaitu menjadi guru bukan hanya ABC dan 1, 2, 3, tetapi bahwa menjadi guru harusnya tidak egois, memiliki tanggung jawab secara moral dan material, serta memiliki kepedulian terhadap anak didiknya. Masing-masing guru memiliki caranya tersendiri untuk membuat murid-muridnya paham atas apa yang diajarkan. Guru juga harus melakukan evaluasi terhadap metode yang dilakukan saat mengajar, karena setiap manusia memiliki kemampuan dan juga kecerdasan yang berbeda-beda. Selanjutnya kaitan dengan teori belajar. Yang pertama terdapat teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme Skinner dapat dilihat melalui sikap Ibu An yang memberikan bintang kepada siswa yang dapat menyelesaikan soal di papan tulis dengan cepat dan tepat. Pada awalnya tidak ada respon dari para siswa untuk menjawab soal di papan tulis. Akan tetapi, adanya pengulangan tingkah laku dan disertai penguatan atau reinforcement atau bentuk apresiasi, maka membuat pelajar berlomba-lomba untuk menjawab soal tersebut. Selanjutnya ada teori kognitif. Penerapan teori Piaget di mana Pak Song mengenali dahulu tahap umur siswa, kemudian mengajar dan memberikan soal yang sesuai tahap perkembangan kognitif siswa. Contohnya MUEK, siswa kelas 1 yang baru belajar mengeja huruf. Pak Song memberikan tugas mengenai urut huruf, sedangkan kepada pelajar bernama Gao, siswa kelas 4, Pak Song memberi tugas untuk menggabungkan dan merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Yang terakhir adalah teori belajar humanistik. Teori ini diterapkan oleh Pak Song, di mana Chon merupakan seorang pelajar yang berpotensi, tetapi mendapat halangan karena perlu membantu ayahnya untuk mencari ikan. Pada mulanya Chon tidak datang ke sekolah karena tidak diperbolehkan ayahnya, namun Pak Song akhirnya berusaha membuat Chon kembali ke sekolah dengan menggantikan Chon membantu ayahnya. Untuk nilai film ini, kelompok kami memberikan 9,5/10. Jadi film ini sangat recommended buat ditonton. Jalan ceritanya pun menarik dan alur film tidak dapat ditebak karena banyak konflik-konflik baru yang terus bermunculan di setiap waktunya. Walaupun begitu, penyelesaian konflik di akhir sangat luar biasa dan ceritanya pun tidak menggantung.